Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Fadila, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, jurusan keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan membuat video untuk tugas keperawatan kritis, di mana video ini tentang pemeriksaan sistem saraf. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem persarafan. Nah, yang pertama adalah tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi yang kita lakukan pertama adalah membaca catatan medis atau catatan keperawatan. Kemudian yang kedua, kita menentukan tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Yang ketiga, kita persiapan diri. Kemudian yang keempat itu persiapan alat. Nah, alat yang digunakan itu ada 4. Yang pertama, minyak kayu putih. Kemudian yang kedua, pen light. Kemudian yang ketiga, ada tong spatel. Dan yang keempat, ada reflex hammer. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi. Baiklah. Selamat malam, Pak. Malam. Perkenalkan, Pak, saya Firda Fadila, perawat yang akan merawat Bapak pada shift malam ini. Benar dengan Bapak Aldi, tinggal di Sungai Selan dan umurnya 24 tahun. Iya, benar. Nah, baiklah Pak, jadi di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan sistem persarafan. Gunanya untuk memeriksa apakah ada kelainan lain dari penyakit Bapak. Nah, apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baiklah Pak, saya akan melakukan tindakan ini kurang lebih 20 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak. Apakah Bapak setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Iya, setuju. Baiklah, setelah itu kita dekatkan alat ke pasien. Nah, jangan lupa untuk menjaga privasi klien atau pasien dengan menutup tirai ataupun menutup pintu. Masuk ke tahap kerja. Nah, kita mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand rub. Selanjutnya, kita melakukan anamnesis kepada pasien. Kita menanyakan keluhan utama. Nah, pada keluhan utama ini ada beberapa yang akan kita tanya secara detail. Itu seperti kita menanyakan apakah sering muntah, mual itu atau pusing, atau ada vertigo, atau ada kelemahan salah satu tubuhnya. Nah, selanjutnya kita menanyakan riwayat kesehatan keluarga. Setelah riwayat kesehatan keluarga, kita menanyakan riwayat kesehatan dahulu juga. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan persarafan dengan meliputi beberapa pemeriksaan. Nah, di situ tuh ada pemeriksaan tingkat kesadaran secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau secara kualitatif itu seperti kita mengkaji ada beberapa, itu contohnya ada yang pertama itu ada kompos mentis, kemudian ada delirium, kemudian ada somnolen, terus ada supor, kemudian ada koma ringan, dan yang selanjutnya itu ada koma berat. Nah, selanjutnya itu ada kita mengkaji tingkat kesadaran kuantitatif itu melalui GCS atau yang sering kita kaji itu seperti respon verbal, motorik, dan respon mata. Nah, pada saat pemeriksaan GCS tersebut itu ada masing-masing skor. Nah, jumlahnya tadi berkaitan dengan pengkajian yang tingkat kesadaran kualitatif tersebut dari skor itu. Nah, selanjutnya pada mengkaji pemeriksaan fungsi kortikal luhur. Nah, itu tuh berupa pertanyaan kepada pasien. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu ada orientasi. Kita menanyakan kepada pasien tentang kondisi sekarang. Misalnya, Pak, apa Bapak tahu sekarang ini tahun berapa? Terus sekarang musim apa, Pak? Nah, Bapak ingat nggak hari ini hari apa, tanggal berapa, terus bulan berapa? Jika pasiennya menjawab dengan baik, berarti sistemnya masih baik. Selanjutnya kita juga menanyakan keberadaan. Nah, keberadaan pasien tersebut kita menanyakan kepada pasien misalnya,
Pak, sekarang kita berada di mana? Seperti itu. Nah, selanjutnya ke registrasi. Nah, kalau registrasi ini kita menyebutkan 3 buah benda. Misalnya itu ada meja, kursi, apel. Nah, setiap 1 detiknya pasien disuruh mengulang ketiga benda yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya atensi dan kalkulasi. Pada atensi dan kalkulasi itu kita kurangi 100 dengan 7 nilai 1 untuk tiap jawaban yang benar. Kemudian hentikan setelah 5 jawaban atau minta mengeja kembali kata tadi. Kemudian kita mengingat kembali ingatan pasien. Itu dengan memerintahkan pasien menyebutkan kembali 3 nama benda yang sudah kita tanyakan di awal tadi. Nah, selanjutnya bahasa. Kita perintahkan pasien untuk menyebutkan nama benda yang kita tunjukkan. Misalnya kita menunjukkan ini sebagai pulpen. Nah, kita tanyakan kepada pasien, ini apa Pak? Misalnya seperti itu. Jika pasien menjawab ini pensil atau ini pulpen, nah itu masih nyambung. Nah, setelah itu pasien kita suruh membaca atau pasien kita suruh mengulang kata. Nah, kemudian selanjutnya pasien kita suruh melakukan perintah. Misalnya kita melakukan, tolong Pak ambil sapu di sudut kanan sana, atau tolong Pak buang sampah di depan ruangan, seperti itu. Nah, baru kita suruh pasien untuk membaca dengan misalnya pejamkan mata Anda, seperti itu. Kemudian pasien kita suruh menggambar benda yang ada. Contohnya itu kita memberikan suatu benda yang mudah untuk digambar dan itu kita meminta pasien untuk menggambarnya. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada pasien itu kita hitung skornya. Udah ada nilai maksimal pada pertanyaan-pertanyaan tadi untuk melihat berapa skor dari pemeriksaan kortikal tadi. Selanjutnya kita mengkaji rangsangan Meiningen. Pada rangsangan Meiningen ini yang pertama kita memeriksa kaku kuduk. Nah, pada pemeriksaan kaku kuduk jangan lupa singkirkan bantal atau pasien baring tanpa menggunakan bantal. Nah, caranya itu satu tangan pasien berada di belakang kepala seperti ini, dan satunya lagi di bagian depan. Nah, setelah itu kita tekuk atau fleksi bagian kepala, usahakan dagu untuk mencapai ke dada seperti ini. Nah, ini pemeriksaan kaku kuduk. Nah, untuk yang kedua pemeriksaan Kernickstein itu dengan posisi bagian tungkai bawah 90 derajat, itu seperti ini. Seperti ini. Nah, ditekuk di bagian lutut, seperti lutut membentuk sudut 90 derajat. Nah, setelah Kernickstein itu ada Lesage sign. Nah, pertama kita ekstensi bagian tungkai bawah itu lurus kakinya. Setelah itu kita bentuk sudut 70 derajat dengan cara mengangkat seperti ini. Nah, seperti ini untuk Lesage sign. Setelah itu pemeriksaan Brzezinski 1 itu dengan cara dua-dua kakinya ditekuk seperti ini, ditekuk dengan sudut 90 derajat, kemudian kepalanya diangkat. Nah, kepalanya diangkat seperti ini. Nah, kalau itu untuk Brzezinski 1. Semua pemeriksaan Meiningen itu tidak dianjurkan untuk tidak menggunakan alas bantal. Nah, kita periksa pada
saraf kranial, mengkaji saraf kranial. Saraf kranial tersebut ada 12, namun penjabarannya lebih panjang. Nah, yang pertama itu ada nervus olfactorius. Itu pemeriksaannya melihat daya penciuman pasien dengan cara kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apa yang terhirup olehnya. Penciuman pasien dikatakan normal bila pasien dapat menyebutkan dengan benar. Itu misalnya kita memberikan aroma minyak kayu putih. Apakah pasien bisa menyebutkan bahwa itu aroma minyak kayu putih? Jangan sampai pasiennya menyebutkan aroma ayam goreng, kan gak nyambung. Nah, setelah itu nervus opticus. Nah, nervus opticus tersebut adalah pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan ketajaman penglihatan. Nah, pada ketajaman penglihatan tersebut, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Snellen chart dan pasien dengan posisi berdiri atau duduk dengan jarak 6 meter. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta pasien untuk menyebutkan huruf atau angka yang ditunjuk sesuai standar Snellen chart. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pada kedua mata secara bergantian. Dengan kata lain, pemeriksaan dilakukan adalah satu mata ditutup dan mata lainnya terbuka. Nah, setelah itu nervus oculomotoris. Nervus oculomotoris dan nervus trochlearis dan nervus abducens itu meliputi pemeriksaan terhadap pupil dan pergerakan bola mata. Pemeriksaan pupil dilakukan dengan membandingkan antara pupil kanan dan pupil kiri, bentuk dan ukurannya, kemudian apakah memiliki apakah memiliki kesimetrisan yang sama, kemudian diameternya, kemudian jika diberi rangsangan cahaya responnya itu seperti apa. Normalnya pupil akan mengecil. Kemudian pemeriksaan pergerakan bola mata. Pada pemeriksaan bola mata ini dilakukan dengan posisi pemeriksa dan pasien berdiri berhadapan. Kemudian diarahkan untuk mengikuti tangan pemeriksa dan gerakan bola mata. Misalnya seperti ini, kita mengikuti. Nah, tapi hanya bola matanya saja yang mengikuti arah dari si pemeriksa. Kemudian ada nervus trigeminus. Pada nervus trigeminus ini ada dua pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan sensoris dan pemeriksaan motorik. Pada pemeriksaan sensoris dilakukan dengan meminta pasien untuk menutup mata. Kemudian pemeriksa mengoleskan kapas pada salah satu sisi wajah. Itu untuk memberikan respon apakah yang dirasakan oleh pasien. Normalnya pasien akan memberikan respon apa yang dirasakannya, misalnya lembut atau kasar seperti itu. Nah, kalau pemeriksaan motorik, pemeriksa meminta pasien untuk mengunyah, kemudian pemeriksa melakukan palpasi pada area otot masseter dengan memperhatikan dan merasakan pergerakan otot masseter saat mengunyah. Setelah itu ada nervus facialis. Pada nervus ini pemeriksaan meliputi pemeriksa motorik dan sensorik juga. Fungsi sensoris dengan memeriksa fungsi pengecapan 2/3 anterior lidah, dan motorik dilakukan dengan memeriksa ekspresi wajah. Misalnya meminta pasien untuk mengikuti perintah pemeriksa secara bergantian, misalnya tutup mata atau senyum lebar, dan bisa juga cemberut. Nah, perhatikan juga kesimetrisan wajah kanan dan kiri, apakah ada yang tidak sama atau bagaimana. Pada pemeriksaan sensoris meminta pasien untuk menjulurkan lidah dan oleskan zat manis, asin, asam pada bagian-bagian lidah tersebut. Kemudian nervus vestibulotrochlearis itu merupakan dua nervus, yaitu nervus vestibularis dan nervus cochlearis. Nah, pada pemeriksaan ini pemeriksaan daya pendengaran dilakukan dengan cara melakukan tes Rine, tes Weber, dan tes Swabash. Pada tes Rine, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan garpu tala, tidak ada alatnya.
dengan menggunakan yang bertujuan untuk membandingkan hantaran udara yang pada satu telinga pasien. Pemeriksa memukul garpu tala ke telapak tangan. Pemeriksa garpu talanya pukul sedikit ke tangan, kemudian meletakkannya ke planum mastoid pasien dengan posisi tegak lurus. Saat pasien tidak mendengar suara, maka segera pindahkan garpu tala ke depan telinga pasien. Selanjutnya tes Weber. Tes Weber ini bertujuan membandingkan hantaran tulang antara kedua telinga pasien dengan menggunakan garpu tala juga. Nah, dengan meletakkan tegak lurus di area pertengahan dahi pasien, tanyakan kepada pasien telinga mana yang mendengar suara lebih keras. Normalnya tidak terjadi lateralis atau dengan kata lain terdengar sama pada kedua telinga. Selanjutnya ada tes Swabatch. Tes ini bertujuan untuk membandingkan daya transport melalui tulang mastoid antara pemeriksa yang normal dengan pasien. Pemeriksa ini dilakukan dengan cara meletakkan pangkal garpu tala yang telah digetarkan pada prosesus mastoid pasien. Kemudian pasien akan mendengar suara garpu tala, semakin lama semakin melemah dan akhirnya tidak terdengar lagi. Saat pasien tidak terdengar lagi, segera pindahkan garpu tala ke prosesus mastoid pemeriksa. Selanjutnya nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Pada nervus ini pemeriksa dilakukan bersamaan dengan cara pasien akan menelan air, kemudian perhatikan adanya keluhan tersedak dan amati pergerakan area leher saat pasien menelan air minum. Minta pasien untuk membuka mulut dan mengucapkan kata huruf A. Perhatikan posisi uvula, normalnya tampak simetris berada di tengah. Posisi lidah dan posisi yang bagian dalam itu. Dengarkan suara pasien saat bicara. Bila terdengar serak, dicurigai adanya parase nervus vagus unilateral. Setelah itu kita minta pasien untuk membuka mulut, lalu periksa menyentuh uvula menggunakan statel dan perhatikan reaksi pasien. Ini dilakukan untuk menilai rangsangan muntah. Pada pemeriksaan nervus glossopharyngeal dilakukan pemeriksaan pengecapan 1/3 posterior lidah menggunakan zat yang terasa pahit. Selanjutnya itu nervus accessorius. Nah, pada pemeriksaan ini ada 3 tahap. Yang pertama, perhatikan posisi leher. Normalnya posisi wajah pasien tampak simetris dengan tubuh dengan posisi dagu ke arah bawah. Pada kondisi kelainan, torticollis tampak kepala miring, wajah menoleh ke salah satu sisi dan dagu sedikit terangkat. Pemeriksaan menjelaskan pada pasien untuk menoleh ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Selanjutnya pemeriksa menekan bahu pasien ke arah bawah dan meminta pasien untuk melawan ke arah atas. Nah, yang selanjutnya itu ada nervus hypoglossus. Pada nervus hypoglossus, pasien diminta untuk menjulurkan lidah. Pastikan posisi lidah dan keadaan normal lidah berada di tengah, dan bila tampak condong ke salah satu sisi tubuh, menandakan adanya kelumpuhan. Pada kondisi lumpuh, lidah akan mencondong ke arah sisi yang mengalami kelumpuhan, kelumpuhan. Misalnya lidahnya itu tidak lurus lagi atau lidahnya itu udah ke kanan ataupun ke kiri. Nah, selanjutnya kita mengkaji sistem motorik. Pada sistem motorik, pemeriksa itu memeriksa pergerakan, kekuatan, tonus, refleks fisiologis, dan refleks patologis. Pemeriksa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama refleks dalam dan refleks superficial. Pada refleks superficial timbul akibat berkontraksinya otot yang ada di bawah atau di sekitar area yang dirangsang. Contohnya refleks di dinding perut superficial
superficial, cremaster, cornea, anus superficial. Nah, kalau refleks dalam timbul oleh regangan otot yang disebabkan oleh rangsangan dan sebagai jawaban berkontraksi. Contohnya itu refleks bicep, tricep, patella, dan Achilles. Beberapa contoh refleks patologis yaitu refleks Babinski, refleks Gordon, Oppenheim, dan refleks Kadok. Selanjutnya itu juga ada refleks Babinski dan refleks dinding perut superficialis. Nah, kemudian kita mengkaji sistem sensoris. Pemeriksa sensoris meliputi eksteroseptif atau superficial, kemudian proprioseptif atau dalam, interoseptif atau visceral, khusus atau saraf kranial, dan somatotesia luhur. Nah, eksteroseptif atau superficial raba dengan menggunakan kapas atau kertas, lalu sentuhkan pada kulit yang tanyakan pada pasien apakah dapat merasa atau tidak. Misalnya lebih enaknya tuh kita memberi rangsangan pada pipi. Selanjutnya rasa nyeri yang menggunakan ujung jarum atau peniti dilakukan tusukan ringan ke kulit. Tanyakan pada pasien apa yang dapat terasa. Biasanya itu kan benda tajam, tapi kita cukup menggoresnya sedikit saja. Setelah itu rasa suhu yang kita sentuhkan, misalnya gelas ataupun botol yang kita isi air hangat ataupun air dingin, kita berikan respon ke kulit pasien. Kemudian proprioseptif atau dalam, rasa gerak dengan cara menggerakkan bagian tubuh pasien dan kemudian pemeriksa menanyakan apakah pasien dapat merasakannya atau tidak. Setelah itu rasa sikap dengan cara menggerakkan jari pasien secara pasif, kemudian tanyakan kepada pasien dapat merasakan sikap atau posisi gerakan yang dilakukan oleh pemeriksa. Rasa getar dengan cara menggunakan garpu tala, kemudian rasa tekan dengan cara menekan jari atau benda tumpul pada kulit pasien, lalu tanyakan apa yang dirasakan oleh pasien. Nyeri pemeriksaan nyeri dilakukan dengan cara menekan otot lengan atas, lengan bawah, paha, betis, dan ditanyakan juga respon apa yang dirasakan pasien. Setelah itu ada interoseptif dengan menanyakan nyeri yang dirasakan berasal dari organ dalam berupa rasa nyeri, mulas, kembung, dan lapar. Setelah itu khusus atau saraf kranial, berkaitan dengan fungsi saraf kranial seperti penciuman, pengecap, keseimbangan, dan sebagainya. Nah, somatostesia luhur merupakan perasaan yang mempunyai sifat diskriminatif dan sifat 3 dimensi. Misalnya diskriminatif atau dapat mengidentifikasi jumlah stimulus yang diberikan atau membedakan berat dua benda yang diangkat secara bersamaan. Nah, hanya itu saja yang kita periksa. Lumayan banyak dan emang sulit untuk kita pahami satu persatu. Intinya kita ingat saja apa poin-poin penting yang harus kita kaji pada pemeriksaan persarafan ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke tahap evaluasi atau tahap terminasi. Itu kita mengkaji evaluasi respon pasien, apa yang dirasakan pasien selama kita melakukan pemeriksaan sistem persarafan tersebut. Kemudian kita jika masih terdapat banyak kendala atau banyak kelainan atau masih banyak terdapat permasalahan lain dalam pasien, kita lakukan kontrak keperawatan selanjutnya. Baiklah, saya ucapkan selamat malam, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat dari ucapan atau perkataan saya. Saya tinggal keluar ya, Pak. Selamat malam. Nah, selanjutnya kita cuci tangan kembali setelah melakukan tindakan. Kita
kita cuci tangan menggunakan hand rub 6 langkah. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap dokumentasi. Pada tahap dokumentasi ini kita mencatat diagnosa keperawatan pasien, kemudian kita mencatat evaluasi pasien, kita mencatat respon pasien, kemudian kita mencatat jangan lupa mencatat juga tindakan yang kita lakukan tadi, catat tanggal dan jam pelaksanaan, dan yang terakhir itu jangan lupa catat nama dan tanda tangan perawat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dari kata maupun tindakan saya maupun teori saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.